terkait dengan adanya surat Rektor UNM untuk penarikan kembali ya Prof. Jupri ke instansi asalnya yaitu UNM tertanggal hari ini ya. Maka sejatinya proses mutasi itu pertama gini, secara substansi surat itu kan dikaitkan dengan hasil mutasi jabatan ya. Kalau kita lihat substansi surat ya. Jadi secara sejatinya bahwa proses mutasi itu adalah hal yang normal dalam organisasi pemerintah, apalagi pemerintah daerah ya. Nah, kalau kita melihat secara kronologis, proses mutasi ini kan dilakukan melalui prosedur job fit. Melalui prosedur job fit, rotasi antar eselon 2 ya, dengan menggunakan mekanisme assessment center dan ada panitia seleksinya. Nah, apa yang menarik dari proses assessment center ini? Proses assessment center ini pendekatannya adalah multi asesor, multi instrumen. Banyak asesor yang dihadapi, banyak pansel diketemui, banyak instrumen yang digunakan. Nah, apa yang diukur dari asesmen itu adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural. Nah, pada jenjang GPT eselon 2 itu yang lebih menonjol adalah aspek manajerialnya. Aspek teknis digunakan hal-hal yang tidak mendominasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kenapa? Khususnya GPT yang dikedepankan itu adalah aspek manajerialnya. Nah, terkait dengan Prof. Jupri ya. Hasil dari asesmen center itu, rekomendasi dari pansel dengan pendekatan saya katakan tadi, pendekatan multi asesor, multi instrumen, itu alternatif lain selain di BP, selain di SDIK, juga di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan ada beberapa teman-teman jabatan di GPT itu bahkan direkomendasikan oleh pansel sampai 3 jabatan. Apa artinya? Proses ini secara ilmiah, kita katakan tadi ya, itu sudah sesuai, sehingga KSN memberikan rekomendasi terhadap hasil termasuk tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Setelah dari KSN, kemudian beralih ke Kementerian Dalam Negeri untuk izin rekomendasi pelantikan. Dan alhamdulillah 2 hari sebelum pelantikan izin itu rekomendasi itu keluar. Nah, sehingga kami dari pemerintah provinsi tentunya mengeksekusi dengan cara melantik ya, yang semuanya teman-teman sudah lihat. Nah, itu asal dari instansi luar ya, itu ikut melamar ke JPT. Apa sih yang tersirat dari permohonan yang diajukan oleh seseorang dan disetujui oleh atasannya, pejabat pembina kepegawaiannya ya? Itu apa yang tersirat di sini adalah bahwa ada proses perpindahan ya, ada proses perpindahan. Artinya pada waktu itu yang bersangkutan termasuk ya, termasuk yang bersangkutan itu bermohon untuk pindah di pemerintah provinsi. Nah, begitu. Pindah, kan? Provinsi pada posisi itu ketika membuka lelang jabatan artinya sudah siap dan sudah lolos mutu untuk menerima yang bersangkutan. Nah, proses ini yang kita lakukan, begitu. Nah, apa artinya? Jadi kami sisa melihat, sisa menunggu arahan pimpinan terkait dengan surat ini. Apakah surat ini akan kami balas dengan misalnya yang bersangkutan tidak boleh dilepas karena kami masih butuh tenaganya misalnya kan. Nah, karena yang waktu ketika ikut lelang jabatan kan berarti sudah ada restu dari pimpinannya kan, sudah ada kan untuk pindah. Kalau kita ke Jovit itu memang seorang peserta itu diberikan hak untuk yang di mana dia mau ya. Nah, seperti saya contohnya, nah, kalau saya sekarang contoh ke saya, saya nak ambil contoh yang lain. Waktu pertama saya job fit, pertama itu waktu di zamannya Pro Nurdin ya, job fitnya kan diadakan di LAN kan. Saya tidak pernah memilih BKD. Yang saya pilih adalah Infocom. Nah, saya pilih waktu saya di Presiden, saya pilih Infocom sama Litbang. Tapi oleh pimpinan mengatakan, oh tidak, Bapak lebih cocok misalnya di pansel mengatakan tidak, Bapak lebih cocok di BKD karena ada kesesuaian, ada rumpun jabatan yang sama.
rumpun jabatan yang sama. Ya. Nah, sama dengan ini. Boleh, Pak. Boleh kalau Primi hanya memilih satu. Tapi oleh Pansel mengatakan tidak. Kemampuan manajerial yang bersangkutan itu bisa cocok juga di pariwisata. Bisa. Di sana ada kebudayaan. Satu rumpun dengan pendidikan misalnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh memilih. Boleh.